Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Artinya suami selain dia sebagai surga dan nerakanya istri, tapi dia juga bisa masuk neraka gara-gara istri. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dengan cara apa? Diajarin, dididik istrinya. Makanya ketika orang tadi mungkin dulu ketika dia milih istri, mungkin dia tidak mempertimbangkan masalah agamanya. Dia tidak mempertimbangkan masalah akhlaknya. Cuma karena cantik istrinya, nyeneng noati, wis kawin. Tapi dengan berjalannya waktu ternyata sang suami tahu dengan tanggung jawab dia sebagai seorang suami. Kelak pada hari kiamat boleh jadi ada seorang wanita yang menggugat suaminya. Dia mengatakan kepada Allah, ya Rabbi hadza zawji. Wahai Tuhanku, ini loh suamiku. Ini suamiku. Ma'allamani wala addabani. Dia nggak pernah ngajarin aku, nggak pernah mendidikku tentang agama ini, tentang engkau. Innama ya'tini bi khubzis suq. Kerjanya dia cuma bawa roti dari pasar. Kerjanya dia hanya ngasih nafkah sama aku. Uang terus. Dan tugas terbesar suami itu menyelamatkan istrinya dari api neraka. Dan menyelamatkan anak-anaknya. Bagaimana kalau seorang suami dapat istri yang tadi mungkin dia nggak mengerti. Atau dia karena sudah bertahun-tahun ya memiliki sikap yang nggak baik kepada suaminya, dia anggap normal-normal saja. Padahal tidak. Yang pertama yang perlu dilakukan oleh suami, kalau nggak bisa ngasih nasihat secara langsung, ajak istrimu datang kajian. Bawa istrinya, Dek, engkau dengarkan kajian, Dek. Aku memang bukan ustaz. Aku nggak punya ilmu agama yang cukup. Tapi kalau nanti aku ditanya sama Allah, aku bisa jawab. Aku sudah bawa istriku, ya Allah, untuk mendengarkan kajian ilmu, untuk menambah ilmunya. Yang kedua, duduklah bersama istri ngaji. Bis maghrib ya, suruh baca istrinya, bapaknya baca artinya ya. Supaya dengan itu istri semakin tahu dengan hakikat kehidupan ini. Dan nasihat ana yang dibaca juz amma. Karena juz amma itu berkaitan tentang hari kiamat ya. Tentang dunia yang akan hancur. Yang ketiga, sekali-kali ajak istrinya ziarah kubur. Untuk mengingat kematian. Yang keempat, ajak ke tempat-tempat bencana. Kita ini sering kalau rekreasi kemana? Tempat-tempat yang indah kan? Yang bagus-bagus. Nanti pulang bukan tambah lembut hatinya. Malah kepingin seperti itu. Tapi ketika diajak ke tempat bencana-bencana, itu melembutkan hati. Semoga dengan cara itu istrinya bisa menjadi lebih baik. Memang dalam agama kita ada 3 proses memperbaiki istri. Proses pertama memberikan nasihat. Tadi yang Anda sampaikan itu proses memberikan nasihat ya. Proses selanjutnya kata Allah, wahjuruhunna fil madaji. Pisah ranjang. Supaya istri faham bahwasanya suami serius. Dan Nabi kita Muhammad alaihissalam pernah meninggalkan 9 istri. Ketika mereka punya tuntutan urusan dunia, Nabi tinggalkan semua istrinya 9, 1 bulan. Untuk menunjukkan serius loh. Aku ngasih nasihat ini serius. Tapi kalau sang suami ngasih nasihat sama istrinya tadi dibawa ke tempat-tempat bencana ya, istrinya tetap gak mau nurut, tapi suami tetap menggauli istrinya. Apa kata istrinya? Putun di aku kan mas. Loh. Tapi kalau suami enggak, aku serius, betul ini. Wahjuruhunna fil madaji. Kita kadangkala nggak sampai proses sana. Prosesnya cuma nasihat, doakan. Ada proses yang harus ditempuh. Yang kalau nanti ternyata dia memang nggak mau nurut, ya tinggal apa keputusan kita. Kita mau bersabar menghadapi dia, ya kita bersabar. Tapi kalau kita nggak ingin melanjutkan rumah tangga sama dia, ya ganti istri. Iya jemaah, ganti istri. Ingat ceritanya Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail. Ketika Nabi Ibrahim berkunjung ke Mekah, ke rumahnya Nabi Ismail, nggak ada Nabi Ismail. Ketemu istrinya, mana suamimu? Oh suamimu, lagi berburu. Terus gimana kehidupan kalian? Oh menderita kita, melarat, susah. Ini istrinya curhat sama orang nggak dikenal. Kan ada perempuan yang suka curhat sama siapa saja, mengeluhkan suami. Akhirnya Nabi Ibrahim ngomong,
Ini nggak tahu kalau ini mertuanya. Ngomong, kalau nanti suamimu datang, aku kirim salam sama dia. Kemudian suruh ganti, ada kayu depan rumahnya. Biasanya rumah dulu itu ada kayak kayu di depannya untuk naik ke rumahnya itu. Suruh ganti dia. Datang Nabi Ismail. Kayaknya ada orang datang. Iya kata dia, orangnya tua, disebutkan sifat orang tua ini. Orang ini kata. Terus ya dia kirim salam sama engkau dan dia tanya tentang kehidupan kita. Ya aku terus terang, kita susah, kita menderita. Kata dia. Oh gitu. Terus pesannya, ya engkau suruh ganti depan pintu rumah itu kan. Kata Nabi Ismail, yang datang tadi itu bapakku. Dan bapakku nyuruh aku menceraikan engkau. Sudah sana, kau pulang ke rumah orang tua. Iya. Jadi boleh ganti istri ketika memang istri tidak lagi bisa diajak bersama-sama menuju kepada Allah. Tapi intinya tadi, tujuan berumah tangga itu mendapatkan sakinah, mawaddah dan rahmah. Dan di situ ada tanggung jawab yang besar. Jangan sampai ada orang yang mempertahankan istrinya, ternyata istrinya nyeret suaminya ke neraka. Jangan sampai. Hidup di dunia cuma 70, 80 tahun paling tua ya. Jangan sampai kita diseret sama keluarga kita ke dalam api neraka. Dan sekali lagi jemaah, tidak ada alasan seorang laki-laki berzina. Karena banyak ya orang-orang Ustaz ruwet saat ini itu, nggak ada alasan berzina. Sedangkan Allah membolehkan dia untuk nikah 2, 3, dan 4. Tapi kalau seorang wanita, tatkala dia mendapatkan suami yang zalim, KDRT, nggak ada pilihan buat dia. Maka dia boleh gugat cerai pada saat itu. Ketika dia tidak mendapatkan haknya sebagai seorang istri. Tapi itu solusi terakhir. Barakallahu fikum. Nah.